Shalom, damai di hati. Ya, puji Tuhan Yesus, torang boleh baku dapat ulang dengan Inci Vina di dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 34. Nah, diriku yang diberkati Tuhan, torang mesti bersyukur pa Tuhan, bukan main Tuhan pe bae. Tuhan ada pelihara pa torang, sampai saat ini torang masih boleh bergerak, bernafas, bahkan torang boleh baku dapat ulang. Ya, terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati torang semua. Kali ini kembali Inci Vinda mengajak torang untuk membahas Bina Anak pelajaran 34 dengan judul persepuluhan, dan pembacaannya torang mau baca bersama di dalam Perjanjian Lama, yaitu Maleaki pasal 3 ayat 6 sampai 12. Tapi sebelumnya torang meminta kekuatan Roh Kudus Tuhan mau tuntun patorang. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bersyukur kami karena kasih dan anugerah Tuhan yang sudah menuntun kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih tetap diberkati oleh Tuhan dengan kehidupan yang kami terima daripadamu. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan ini diberikanlah kami waktu untuk membuka kembali, bahkan merenungkan kembali isi firman Tuhan. Tuhan, berkati kami, berikan hati seorang hamba yang boleh menerima apa kata Tuhan, telinga seorang murid yang boleh mendengar apa kata Tuhan, sehingga kami boleh memberitakan Injil, kebenaran firman-Mu di mana saja kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami yang menghalang berkat-berkat Tuhan menjadi milik kami, terutama berkat firman yang saat ini akan kami terima. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, adikku yang berkati Tuhan, kita akan membaca Perjanjian Lama, yaitu kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, Maleaki pasal 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berjudul Pembayaran Persembahan Persepuluhan Menyenangkan Hati Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak sama nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Torang yang disebut berbahagia apabila torang pelihara firman, dengar firman, dan lakukan firman itu dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Nah, adikku yang diberkati Tuhan,
torang so baca tadi kita perjanjian lama, kita paling terakhir di perjanjian lama yaitu Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Pelajaran 34 di Bina Anak ini dengan judul persepuluhan. Ya, adik-adikku yang berkati Tuhan, sekarang siapa pernah dengar atau pernah baca ini Inci kasih tunjuk. Persepuluhan. Ya, siapa Kang? Atau tahu nih kata ini persepuluhan? Iya, persepuluhan. Inci garis DP kata tengah 10. Coba lihat. Ya, 10 berarti persepuluhan. Oh, ada 10% kan dari hasil atau pendapatan. Misalnya adik-adik kalau orang ada jajan orang pejajan 1 hari 1.000, kong 5 hari itu ada 5.000. Jadi kalau persepuluhan dari 5.000 orang kasih persembahan Tuhan atau orang belajar kasih persembahan Tuhan ada 500 ya. Ada di yang berkati Tuhan, Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 mengenai persepuluhan. Ya, torang so baca tadi dan dengar toh. Nah, Inci mau tanya, apa so tuh persepuluhan? Ayo, boleh. Siapa boleh jawab? Ya. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan, Tuhan ada beri pesan pak orang Israel kepada satu nabi atau nabi terakhir dalam urutan nabi-nabi kecil. Ya, DP nama utusan Allah itu DP nama Maleakhi ya, yang berasal dari nama Ibrani ya, Malakia. Kalau nama dari bahasa Ibrani DP nama Malakia yang berarti utusan Allah. Iya, adik-adik yang berkati Tuhan, dia ini adik-adik dia hidup sesama dengan Nabi Nehemia. Iya, ini Nabi Maleakhi ini seorang Yahudi, namun dia tinggal di Yehuda. Nabi Maleakhi ini adik-adik dia hidup dan melayani pada masa pembangunan Bait Allah setelah kembali dari pembuangan di Babel. Ya, Tuhan beri pesan pada Nabi Maleakhi, pak orang-orang Israel, orang Israel kasihan, bangsa Israel, ya, ngoni kasihan telah menyimpan dari ketetapan Taurat. Karena adik-adik ini orang-orang Israel ini mereka hidup diatur oleh hukum Taurat, walaupun seringkali mereka langgar, tapi dorang hidup selalu diatur oleh oleh hukum Taurat. Ya, sehingga Tuhan memberi pesan orang-orang Israel melalui Nabi Maleakhi. Ya, orang Israel mau dikasih yang so menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan, dari kewajiban-kewajiban yang ngoni mesti kasih pak Tuhan. Di antaranya dorang langgar yaitu tidak memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu salah satu adalah persembahan persepuluhan. Ya, itu merupakan kewajiban mereka kepada Tuhan, yaitu ya Inci bilang tadi persepuluhan. Ya, Tuhan pikir-pikir apa so Inci itu persembahan persepuluhan. Ya, persembahan persepuluhan menurut Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 yaitu sebagai bukti ketaatan kepada Allah, maka orang Israel ini memberi persembahan persepuluhan. Iya, selain sebagai bukti ketaatan kepada Tuhan, itu merupakan satu perintah Allah yang selama biasanya dorang bawa ke rumah perbendaharaan atau dorang bilang gudang penampungan orang Israel. Jadi dorang bawa di rumah perbendaharaan supaya ada dan persediaan. Ya, jadi apa kan orang mesti mau kasih persepuluhan? Apa sebab kan orang mau kasih? Orang tahu bahwa kalau orang Lewi pada masa itu dorang kasihnya tidak dapat apa-apa. Kok dorang melayani full time atau pokoknya seharian penuh dorang melayani di Bait Allah. Makanya tujuan dari persepuluhan ya untuk menafkahi orang-orang Lewi ya. Jadi orang mulai berarti kote itu perintah Allah untuk orang Israel. Karena apa?
karena merupakan suatu ketaatan orang Israel. Oh, mesti bawa persembahan persepuluhan. Nah, jadi namun di sini Tuhan ada janji. Kalau siapa orang Israel jaga kasih itu persepuluhan, ya Tuhan ada janji bahwa Dia akan menerima berkat Allah secara berkelimpahan. Tuh Tuhan bilang, ujilah aku. Tuh di situ ada dibilang, ya jadi kalau bangsa Israel ini mau kasih persepuluhan pada Tuhan, Tuhan sudah janji bahwa mereka akan menerima berkat Allah yang berkelimpahan. Ya, selain berkat Allah, ya Tuhan bilang Tuhan akan menjaga dorang pe penghasilan. Ya, selain menjaga penghasilan, Tuhan mau bikin orang menjadi negeri kesukaan. Toh, ya adik-adik ini berkati Tuhan. Jadi adik-adik, persepuluhan ini orang dapat simpulkan bahwa pemberian kepada Tuhan sebagai bukti ketaatan kepada Allah atau rasa syukur orang Israel ini kepada Allah. Ya adik-adik, kalau dipikir-pikir, kunci apa ini hubungan dengan torang? Jadi belajar dari Alkitab. Di situ dikatakan kalau torangnya nak kasih persepuluhan, di situ dikatakan apa? Torang mencuri milik Allah atau merampok atau orang menipu Allah. Nah, di situ ada pertanyaan, mengapa dengan cara bagaimana tuh? Bagaimana orang mau merampok? Karena Allah adalah milik dari segala apa yang ada di dunia ini, maka orang harus kembalikan syukur berupa persembahan persepuluhan. Jadi adik-adik, orang mesti belajar persembahan persepuluhan biar sedikit-sedikit adik-adik orang mesti belajar dari kecil. Misalnya begini, dari orang kasih anak-anak, ya misalnya orang pe jajan mama kasih 5.000 satu hari dah. Ya, untuk orang ada ibadah hari Jumat, aduh kita mau kasih persembahan persepuluhan. Nah, orang belajar 5.000 kali 5 hari toh. 5 hari orang sekolah toh, mama kasih 5.000 satu hari. Jadi 5 kali 5.000 jadi berapa tuh? 25.000. Ya, hari Jumat ada ibadat orang kereki. Oh, per 10% dari 25.000 orang kasih pak Tuhan 2.500 ya. Nah, dengan begitu orang belajar kasih persepuluhan 2.500 nya ada yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya adik kita menyadari bahwa Tuhan suka hidup, Tuhan so berkati orang hidup di tengah-tengah dunia ini dengan kasih segala yang orang butuhkan. Adik, mari orang belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan cuma orang persembahan orang mau kasih itu adik, ya ternyata persepuluhan itu orang boleh orang boleh nilai dengan waktu. Iya, waktu. Kalau orang 1 hari 24 jam berarti orang mau sediakan waktu untuk Tuhan 2,5 jam atau 2 jam 40 menit. Iya, boleh begitu adik. Iya, orang kan dari pagi jam 7 sampai jam 12 orang sekolah. Baru orang bermain, orang kasih waktu Pak Tuhan taruhlah 2,5 jam. Jangan 2,5 jam. Ya, misalnya pagi orang kasih waktu Pak Tuhan berdua dengan Tuhan. Nah, merupakan orang itu berarti orang nak kasih perpuluhan waktu ya, enggak 1 atau setengah jam jo, baru siang setengah jam, baru sore setengah jam, baru malam setengah jam, semua tidur setengah jam. Pas orang 2,5 jam orang belajar mau kasih perpuluhan waktu Pak Tuhan. Orang 1 hari yang belajar adik-adik, orang kasih waktu untuk mencari Tuhan. Orang bercerita dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat. Orang kasih waktu 2,5 jam bersama Tuhan. Ya adik-adik, orang memberikan persepuluhan sebagai tanda orang berterima kasih Pak Tuhan. Adalah tindakan iman bahwa benar-benar orang ada kasih ucapan syukur Pak Tuhan, tanda ketaatan orang Pak Tuhan. Karena semua di dunia ini adalah milik Tuhan. Jadi adik-adik, orang belajar mau kasih perpuluhan. Iya, orang kasih orang kerelaan hati, kesungguhan hati bahwa benar-benar orang mau kasih hanya untuk Tuhan. Iya, memberi persembahan persepuluhan juga adik-adik
tanda torang mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Jadi torang persepuluhan ya untuk sama di orang Israel waktu dulu, waktu zaman orang Israel ya dorang mengkasih pa Tuhan persepuluhan karena menafkahi orang-orang Lewi yang ada di bait Allah full time. Jadi untuk torang masa sekarang torang mau kasih persepuluhan untuk mengkasih hamba-hamba Tuhan atau membagikan untuk pelayanan ya, pelayanan di rumah Tuhan supaya ada persediaan iya. Jadi torang belajar dari kecil torang kasih perpuluhan tanda torang taat pa Tuhan. Torang tahu bahwa Tuhan ada yang punya segala di dunia ini. Semua dia punya. Jadi apa yang dihasilkan dari dunia ini jadi yang merupakan berkat pa torang harus torang kembalikan karena itu adalah milik Tuhan. Persepuluhan itu tanda torang taat untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur Tuhan. Walaupun tubuh kami kecil, kami rindu belajar memberi persembahan kepada Tuhan melalui persembahan persepuluhan. Tuhan berkati kami Bapa agar kami benar-benar menyerahkan persembahan kami dengan kesungguhan hati bahwa kami percaya Tuhan Yesus yang punya segala berkat di dunia ini dan kami mengembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami terus menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk hidup, untuk kemuliaan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.